Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah al-khamisata asyarah. Qaidah yang ke-15. Ar-rukhasu la tunawtu bisyak. Beberapa kemurahan, keringanan atau rukhsah itu tidak ada kaitan dengan syak, ragu-ragu. Dzakaraha menyebut pada kaidah ini Asy-Syaikh Taqiyuddin Abu Hasan As-Subki. Syekh Taqiyuddin Abu Hasan As-Subki. Wa qarraraha dan menetapkannya ahlul furu'. Wa min furu'iha termasuk dari beberapa cabangnya kaidah ini. Kaidah yang ke-15 yaitu wujubuh ghuslir rijlaini, wajib membasuh kedua tangan. Wujubuh ghuslir rijlaini, wajib membasuh kedua tangan. Hah? Oh iya, rijlain. Bagus. Kedua kaki liman bagi seseorang. Bagus. Liman bagi seseorang syakkah, yang ragu-ragu fi jawazil mashi, dalam bolehnya mengusap rijlain. Jadi bagi orang-orang yang ragu-ragu boleh apa tidak, maka wajib untuk membasuhnya. Yang kedua, wa minha termasuk dari furu'. Waalaikumsalam. Mawjud? Masih apa, salat istihara ya? Apa subha ya? Subuh dan duha. Subha. Wa minha termasuk dari furu' itu wujubul itmam, wajibnya menyempurnakan sholat, artinya 4 rakaat. Wujubul itmam, wajibnya menyempurnakan sholat atau 4 rakaat. Liman bagi seseorang syakkah, yang ragu-ragu fi jawazil qasri, dalam bolehnya mengqasar sholat. Ada seorang ragu-ragu, ini qasar ini boleh apa tidak ya? Boleh apa tidak? Mungkin faktornya karena dari jarak ya. Dari jarak. Ini boleh apa tidak untuk qasar? Maka karena yang namanya rukhsah itu tidak ada hubungan dengan syak, maka kewajibannya harus itmam. Duhur harus 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 ya, karena nggak boleh ya. Jadi walaupun tidak syak tetap tidak boleh. Subuh dengan maghrib. Wadhalika, dan hal itu fi suwarin muta'addidah, berada di beberapa contoh muta'addidah yang banyak contohnya. Tapi wa kharaja anha masail, wa kharaja dan keluar anha dari kaidah ini masailu, beberapa masalah, minha termasuk dari masail asyaku fi niyati imamihi al-qasrah. Asyaku, orang yang ragu-ragu fi niyati imamih, dalam niat imamnya al-qasrah, pada niat qasar. Idza alaqa, jika makmum itu menghubungkan atau mengkaitkan al-niyat al-qasri, pada niat qasar, alama, atas sesuatu yaf'aluhu imamu, yang dikerjakan oleh imam. Fatashihu niyatuhu, fatashihu maka sah niyatuhu, niatnya.
Jadi gini, saya mengqashar kalau imam qashar. Tapi kalau imam itmam, saya tidak mengqashar ya. Mestinya ini kan masih belum tayakun, masih belum yakin. Mestinya kalau kita ikut kaidah yang di atas, mestinya tidak boleh. Tapi ini namanya mustasna ya. Jadi syak fi niyat imami al-qashar. Imam ini qashar apa tidak? Gambarannya masuk masjid umpamanya ya. Masuk masjid makmumnya ada 6. Ya, yang 5 ini sudah jamaah dengan imam, tapi satu ketinggalan. Imam sudah takbir, bahkan sudah baca Fatihah, makmum juga sama. Dia syak, ini qashar apa tidak ya? Qashar apa ya? Akhirnya dia ta'liq, wis. Saya qashar kalau imam qashar ya. Umpamanya, maka ini sah. Atau prakteknya dari 6 makmum semuanya masuk bareng. Tapi lumrahnya imam itu apa? Dia tidak menghadap ke belakang. Langsung Allahu Akbar. Paham ya? Akhirnya makmum ini bingung. Makmum bingung. Ini qashar apa itmam? 2 atau 4 rakaat. Jadi yang benar itu imam atau mungkin ketua rombongan ziarah masuk masjid. Jadi imam harus menghadap ke belakang dulu. Kepada para jemaah, kita sholatnya dengan cara jamak dan qashar ya. Jamak dan qashar. Akhirnya semuanya paham, oh ya jamak dan qashar. Tapi enggak, kadang ada kejadian saat Allahu Akbar. Nah, akhirnya dari sekian banyak makmum itu semuanya bingung ya. Nah ini qashar apa gimana ya? 2 apa 4 umpamanya. Kenapa? Karena faktornya imam tidak menghadap ke belakang terlebih dahulu. Paham ya? Jadi kalau ziarah wali atau ziarah dan yang lainnya, kalau menjadi ketua rombongan atau ditunjuk menjadi imam, diusahakan menghadap ke belakang dulu ya. Apalagi jamak takhir. Karena jamak takhir itu boleh maghrib yang dikerjakan lebih awal, boleh isya. Allahu Akbar. Ini isya dulu atau maghrib? Paham ya? Ini qashar apa tidak ya? Qashar apa tidak yang isya? Makanya imam harus menghadap ke belakang. Kita karena ini jamak takhir, maka kita umpamanya boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Kita ngerjakan maghrib dulu 3 rakaat. Setelah itu isya dengan cara qashar, berarti isya 2 rakaat ya. Bedanya jamak takdim. Kalau jamak takdim maka dul waktu yang harus didahulukan ya. Berarti zuhur dulu atau maghrib dulu. Tapi kalau jamak takhir ya bisa maghrib, bisa isya, bisa zuhur, bisa asar. Paham ya? Oleh karena itu fatasihun niyatuhu, sah niatnya makmum tadi. Wa yaksirul makmum in qashar imam, dan makmum niat qashar kalau imam qashar, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang di depan. Fi furu'il qaidah al-ula. Wa minha, termasuk dari ini masail atau mustasnayat. Lau syakkah, jika seorang ragu-ragu fil marhalatain, dalam jarak 2 marhalah ya. Atau berapa? 16 farsakh ya. Kalau ukuran kita berapa? 80? Berapa? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 kilo ya. Khilafiyah. Yang penting bukan 20 kilo ya. Paham ya? 20 kilo. Ragu-ragu ini sudah nyampe apa enggak jaraknya? Bagaimana ya? Ijtihad. Dia ijtihad dan juga wa qashara, dan sholat qashar, wa jam'ah, dan sholat jamaah. Idza dhonnah, jika dia punya praduga annahul qadarul mu'tabar,
bahwa jarak itu kadar yang dianggap fil qasri dalam sholat qasar. Ma'annal qasra, sesungguhnya sholat qasar itu rukhsah wa wasyakun, sedangkan dia masih ragu-ragu. Jadi kalau syak fil marhalatain fil apa masafah, maka dia ijtihad dan diperbolehkan untuk sholat qasar. Ini namanya termasuk mustasnaya daripada di atas ya.